bakteri yang toleran terhadap insektisida, klorifrifos, dan fungisida mancozeb pada tanah pertanian tomat di Desa Kutabawa. Latar belakang masalah. Pada tahun 2022, produksi tomat di Indonesia diproyeksikan sebesar 1025386 atau Zikria 2020. Keberhasilan pertanian dalam mengendalikan hama dan penyakit menggunakan pestisida merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari panca usaha tani atau Untung 1996. Keberhasilan pestisida dalam peranannya menyelamatkan hasil produksi pertanian ternyata berdampak pada meningkatnya penggunaan pestisida. Diperkirakan mencapai hampir 2,5 miliar kilogram per tahun atau Satrow Tomo 1992. Penggunaan pestisida hanya 20% mengenai sasaran sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Tausaid 1994. Pestisida yang paling sering digunakan di Desa Kutabawa pada pertanian tomat seluas 2 hektar yaitu mancozeb dan klorifrifos. Dampak negatif bagi organisme non-target antara lain terjadinya pencemaran lahan pertanian, adanya residu pestisida pada tanaman, serta keracunan, bahkan dapat menimbulkan kematian bagi manusia. Raharjo et al. 2004. Residu pestisida dalam tanah mempengaruhi kehidupan mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme tersebut dapat menjadi toleran terhadap pestisida. Ini terdapat gambar yang pertama itu kebutuhan di Indonesia naik 2,67% setiap tahunnya. Zikria 2014. Gambar yang kedua meningkatnya penggunaan pestisida. Dan gambar yang ketiga 20% pestisida mengenai sasaran sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Gambar yang di bawah terdapat pencemaran lahan pertanian mempengaruhi MO tanah. Terdapat residu pada makanan, kontaminasi pada air minum, serta keracunan. Akumulasi dalam tubuh terdapat 3 bagian, yang pertama penyakit kronis, dan yang kedua kelainan pada bayi yang baru dilahirkan, dan yang ketiga kanker. Rumusan masalah, apakah terdapat bakteri yang toleran terhadap klorifrifos dan mancozeb pada tanah yang tercemar pestisida tersebut? Jika terdapat bakteri yang toleran terhadap klorifrifos dan mancozeb, apakah bakteri tersebut mampu mendegradasinya? Tujuan penelitian mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri yang toleran terhadap klorifrifos dan mancozeb dari tanah yang tercemar pestisida tersebut. Mengetahui bakteri yang mampu mendegradasi pestisida, klorifrifos dan mancozeb. Manfaat penelitian mengidentifikasi bakteri yang toleran terhadap klorifrifos dan mancozeb yang berpotensi sebagai agen bioremediasi lingkungan yang terkontaminasi pestisida tersebut. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2022 selesai di Laboratorium Mikrobiologi dan Lingkungan Pendidikan Biologi. Alat dan bahan: alat timbangan analitik, labuk Erlenmeyer 100 ml, tabung reaksi, rak tabung, beker gelas, pipet ukur, spatula, gelas ukur, jarum OC, jarum inokulan, cawan Petri, pembakar bunsen, batang pengadu, batang Rukhalski, laminar air flow atau LAF, autoklave, pipet tetes, magnetik stirer, mikroskop, gelas objek, gelas penutup, pipet kapiler, hot plate, filler pump, jangka sorong, inkubator, label, kasa, kertas saring, kertas jeramik, kain saring, kompor listrik, tip, pinset, vortex, spidol, penggaris, sprayer, nampan plastik, tisu, kapas, korek api, kantong plastik 2 kg, dan urafing, aluminium foil.
Bahannya terdapat sampel tanah perkebunan tomat, aquades, alkohol, medium nutrien agar Na, medium nutrien brown atau Nb, medium uji tripe, sugar, iron agar atau TSIA, medium uji protease brown atau MRVV, medium uji Simmons, kirate agar, medium uji urea brown, medium motility, tes medium atau SIM, insektisida chlorpyrifos, fungicida mancozeb, alkohol 70%, spiritus, reagen nitrit, reagen anaptol, kristal violet, kalium iodide, safranin, larutan kopas, reagen katalas atau H2O2 3%, reagen melakit, green ethylene, dan minyak imersi. Isolasi dan identifikasi bakteri, pengambilan sampel, isolasi pemurnian dan seleksi isolat murni. Selanjutnya pengamatan karakteristik mikroskopis kolonin, mikroskopis sel, dan uji biokimia aktivitas sel bakteri atau Cappuccino dan Sherman 1987. Identifikasi menggunakan buku Burgess, nama jenis isolat, serta analisis data deskriptif kualitatif. Yang kedua, uji tantang dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Terdapat dua bagian, 2,1 tumbuh atau tidaknya isolat pada medium yang mengandung pestisida, 2,2 zona bening yang terbentuk pada kultur. Selanjutnya analisis data deskriptif kualitatif dan analisis data deskriptif dan kuantitatif. Pengambilan sampel. Sampel tanah diperoleh dari tanah pertanian tomat di Desa Kuta Bawah. Pengambilan sampel tanah dilakukan secara acak pada 5 titik atau pinggir dan tengah dalam. Sampel tanah diambil dari bagian permukaan tanah sampai kedalaman sekitar 20 cm atau Lumantau et al. Tanah diaduk-aduk supaya homogen, kemudian diambil sebanyak 5 sendok makan, lalu segera dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer steril, dimasukkan ke dalam es box dan dibawa ke laboratorium. Semua pekerjaan dilakukan secara aseptik. Isolasi permunian dan seleksi. Isolasi, proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menyembuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan atau kultur murni hasil isolasi tersebut. Permurnian dilakukan pengenceran pada sampel tanah sampai 10 kurang 1, 10 kurang 2, 10 kurang 3. Yang B, mengambil suspensi sampel tanah sebanyak 0,1 ml ditumbuhkan di medium Na cawan yang masing-masing ditambahkan 10% mancozeb dan chlorpyrifos secara spritlight. Yang C, membedakan kolonin yang terbentuk secara terus-menerus dengan cara strik kuadrat, strik zigzag, strik lurus sehingga memperoleh isolat murni. Yang D, isolat murni ditumbuhkan sedalam medium miring yang ditambahkan masing-masing pestisida 10% pada stok kultur 2 dan working kultur 2. Seleksi menggunakan medium Na cawan yang masing-masing ditambahkan 10% mancozeb dan chlorpyrifos 10%. Pengamatan karakteristik. Pengamatan karakteristik makroskopis koloni. Ukuran, bentuk kolon, warna koloni, elevasi, tepi koloni, dan sifat permukaan koloni atau Erianto 2012. Pengamatan karakteristik mikroskopis sel, pewarnaan gram dan pewarnaan endospor, Cappuccino dan Sherman 1987. Uji biokimia aktivitas sel bakteri, uji indole, uji MR, uji PV, fermentasi karbohidrat, uji penggunaan sitrat, uji hidrogen sulfida, dan uji katalase.
Analisis data kuantitatif. Data dianalisis menggunakan uji statistika one-way ANOVA. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian morfologi tabel 1 untuk uji pewarnaan gram, yaitu terdapat 3 isolat bersifat gram negatif yang ditandai dengan sel berwarna merah muda, sedangkan 2 isolat bersifat gram positif yang ditandai dengan sel berwarna ungu. Untuk uji motilasi, semua isolat bersifat positif yang ditandai dengan pertumbuhan koloni pada media motility test medium melebar. Untuk pengujian lanjut dilakukan pengujian biokimia yang terdiri dari 6 uji berdasarkan hasil pengujian biokimia tabel 2, yaitu untuk uji indol pada isolat A, B, C, D, dan E. Berdasarkan hasil pengujian biokimia tabel 2, yaitu untuk uji indol pada isolat A, B, C, D, dan E bersifat negatif yang ditandai larutannya senyawa amino benzaldehyde dalam air sehingga tidak membentuk warna merah seperti cincin sebagai pembentukan indol. Untuk hasil uji H2S pada isolat A, B, C, D, dan E bersifat negatif yang ditandai dengan tidak terbentuk endapan berwarna hitam pada dasar media triple sugar iron agar sebagai tanda bakteri dapat menghasilkan H2S. Untuk hasil uji fermentasi karbohidrat isolat A, B, C, D, E, dan E bersifat positif yang ditandai dengan perubahan warna pada media triple sugar iron dari warna merah menjadi warna kuning dan pembentukan gas yang ditandai dengan pembentukan rongga udara pada media. Untuk hasil uji katalase pada isolat A, B, C, D, dan E bersifat positif yang ditandai dengan pembentukan gelembung udara pada media nutrien brown sebagai tanda bakteri dapat membentuk 0,02 dengan memproduksi enzim katalase lewat dengan degradasi hidrogen peroksida yang dilakukan oleh bakteri. Untuk hasil uji sitrat pada isolat A, B, C, dan E bersifat positif yang ditandai dengan perubahan warna pada medium Simmons citrate agar dari warna hijau menjadi warna biru karena terjadi peningkatan pH pada media. Untuk hasil uji lisin dikarboksilasi pada isolat A, C, dan D bersifat negatif yang ditandai dengan perubahan warna media menjadi kuning, sedangkan pada isolat B dan E bersifat positif yang ditandai dengan perubahan warna pada media menjadi warna violet. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan untuk pewarnaan gram didapatkan isolat A, B, dan C bersifat gram negatif, sedangkan untuk isolat D dan E bersifat gram positif. Untuk uji motilitas isolat A, B, C, dan E bersifat motil, sedangkan untuk isolat D bersifat non-motil. Untuk uji biokimia pada isolat A, B, C, D, dan E tidak dapat menghasilkan uji produksi H2S dan indol sehingga bersifat negatif. Untuk hasil uji fermentasi karbohidrat, katalase, dan sitrat bersifat positif pada semua isolat. Untuk uji lisin dekarboksilasi untuk isolat B dan E bersifat positif, sedangkan untuk isolat A, C, dan D bersifat negatif. Berdasarkan hasil dari uji morfologi yang dilanjutkan, uji biokimia dan identifikasi, maka didapatkan 3 genus bakteri yang toleran terhadap fungisida mancozeb berdosis 10% dari lahan pertanian tomat Mycobacterium di desa Kutabawah, yaitu Vibrio sp,
Mycobacterium sp. Terima kasih.